Kita masuk ke wilayah yang paling menantang, fotografi satwa liar. Ini bukan sekadar memotret hewan di kebun binatang. Ini tentang menangkap mereka di habitat aslinya saat mereka menjadi diri mereka sendiri. Kuncinya ada 3. Kesabaran tanpa batas, keterampilan teknis, dan pengetahuan perilaku hewan. Anda harus tahu kapan singa akan menguap atau kapan burung akan terbang sebelum itu terjadi. Karena subjeknya liar dan seringkali berbahaya, kita butuh peralatan khusus. Senjata utamanya adalah lensa telefoto. Tujuannya untuk mendekatkan hewan tanpa kita perlu melangkah maju dan mengganggu mereka. Gunakan monopod atau tripod karena lensa ini berat. Dan jangan lupa kamuflase. Jadilah tak terlihat, mendekatlah tanpa terdeteksi. Secara teknis, di alam liar, kecepatan adalah segalanya. Aturan pertama, shutter speed cepat. Minimal 1/1000 detik. Hewan tidak akan berpose untuk Anda. Gerakan mereka eksplosif. Konsekuensinya, Anda harus rela menaikkan ISO yang cukup tinggi agar foto tetap terang. Saat momen itu datang, jangan ragu. Gunakan continuous shooting mode beruntun. Ambil 10 gambar per detik. Seringkali, foto terbaik adalah foto ke-7 atau ke-8 dalam urutan itu. Dan untuk para pro, teknik back button focus, memisahkan tombol fokus dan tombol jepret, memberikan kontrol penuh agar fokus tidak lari saat menunggu momen. Ingat, fotografer satwa liar yang baik adalah pengamat yang tidak terlihat. Hormati rumah mereka. Foto yang bagus tidak sebanding dengan merusak habitat. Terakhir, kita membahas genre yang paling tidak terduga, street photography. Di sini, jalanan adalah panggung teater raksasa tanpa naskah. Aktornya adalah orang-orang biasa yang lewat. Tugas Anda adalah menangkap momen spontan dan jujur. Tidak ada pose, tidak ada 1, 2, 3 cheese. Ini adalah tentang menciptakan dokumen visual otentik dari kehidupan manusia sehari-hari. Ada 4 pilar utama. Pertama, observasi. Kamera hanyalah alat pencatat. Mata Andalah kuncinya. Belajarlah melihat, bukan sekadar menatap. Identifikasi interaksi menarik. Perhatikan cahaya yang jatuh di lorong gang, warna baju yang kontras dengan tembok, atau gestur kecil sepasang kekasih. Kedua, kesiapan. Momen di jalanan itu secepat kilat. Jika Anda melihatnya baru kemudian mengangkat kamera, Anda sudah terlambat. Kuncinya adalah antisipasi. Jika ada orang berjalan menuju sorotan cahaya, Anda sudah harus siap membidik sebelum dia sampai di sana. Prediksi masa depan. Ketiga, kecepatan. Ini soal teknis. Pastikan pengaturan kamera memungkinkan reaksi instan. Jangan sibuk mengutak-atik ISO saat momen terjadi. Setting kamera Anda sebelumnya. Atau gunakan mode burst agar Anda tidak kehilangan detik krusial itu. Dan keempat, yang paling sulit, keberanian. Memotret orang asing butuh nyali. Anda harus berani memasuki ruang publik dan berinteraksi. Atasi rasa takut dianggap aneh. Ingat, selama Anda sopan dan tidak mengganggu, Anda berhak mendokumentasikan kehidupan. Jadilah hantu yang ramah, hadir, mengamati, merekam, tapi tidak merusak momen. Kita telah menjelajahi 5 dunia fotografi yang sangat berbeda hari ini. Dari ketenangan benda mati hingga adrenalin jalanan. Dari keintiman wajah manusia hingga keagungan alam liar. Pertama, potret. Ini tentang manusia. Jangan terjebak pada alat, fokuslah pada koneksi emosional. Gunakan pencahayaan yang menyanjung dan mainkan depth of field untuk mengunci mata pemirsa ke mata subjek. Kedua, landscape. Ini tentang waktu. Alam tidak bisa diatur. Penekanan pada timing, golden hour, dan komposisi luas adalah kunci untuk menghormati keindahan alam. Ketiga, street photography. Ini tentang refleks. Di sini, berpikir terlalu lama berarti kehilangan momen. Kecepatan, observasi, dan antisipasi adalah otot yang harus Anda latih setiap hari. Keempat, still life. Ini tentang perfeksionisme. Nikmatilah privilege memiliki kontrol total atas pencahayaan dan komposisi. Disinilah tempat Anda belajar detail sedetail-detailnya. Dan kelima, satwa liar. Ini tentang kerendahan hati. Anda adalah tamu. Keseimbangan antara kesiapan teknis dan kesabaran adalah harga mati untuk mendapatkan momen sempurna. 5 genre, 5 pendekatan, tapi 1 alat, mata, dan kamera Anda. Anda tidak harus menguasai kelimanya sekaligus. Pilih 1 yang paling memanggil hati Anda, dan mulailah memotret hari ini.